Ya, salam saudara-saudara. Kembali lagi saya datang di hadapan saudaraku untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita percaya bahwa kemurahan Tuhan yang terus menyertai hidup kita dahulu, sekarang, dan seterusnya. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami percaya bahwa jika kami bisa lewati hari sebelumnya dan kami bisa memasuki hari ini dan seterusnya, kami bisa lewati semua karena kemurahan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang terus melindungi dan memelihara kami semuanya. Dan sebentar hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan kepada seluruh pemirsa, baik bagi Bapak Ibu dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah firman ini menguatkan mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara, saya pernah menyampaikan firman Tuhan bahwa kita percaya hanya Tuhan yang bisa menjawab doa setiap orang-orang percaya. Dan hari ini saya menyampaikan firman Tuhan bahwa hanya kepada Tuhanlah kita berdoa. Hanya kepada Tuhanlah kita berdoa. Di dalam Mazmur 5 ayat 1 sampai 13, saya akan bacakan ayat ini kepada kita semuanya. Doa pada pagi hari untuk pemimpin biduan dengan permainan suling Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku minta tolong. Ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengarkan seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat tak akan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu. Sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan, karena seteruku. Ratakanlah jalan-Mu di depanku, sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur terenganga, lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka. Sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Saudara-saudara, seperti yang kita pernah dengar dalam khotbah saya video sebelumnya, bahwa kehidupan Daud adalah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Gaya hidupnya adalah selalu berdoa, hubungan yang dilakukan dengan Tuhan yang terus-menerus dikerjakan atau lakukan sekalipun dia adalah raja yang begitu sibuk untuk memperhatikan bangsa Israel pada waktu dalam pemerintahannya. Tetapi saudara-saudara, kehidupan Daud adalah kehidupan yang berkenan di hati Tuhan. Maka kenapa Tuhan memilih Daud? Mengapa Tuhan menetapkan Daud menjadi raja? Karena dia punya kehidupan doa yang tak pernah habis-habisnya. Baik dikala susah, baik dikala dalam persoalan pencobaan dan kesukaran, Daud terus membangun hubungannya dengan Tuhan. Dan dia tidak pernah meninggalkan Tuhan sedetik pun. Kalau kita perhatikan juga, pada waktu-waktu sebelumnya, bahwa Daud memiliki hubungan yang begitu luar biasa. Maka dalam pasal ini saya mengambil topik bahwa hanya kepada Tuhanlah kita berdoa. Kepada siapa lagi kita berdoa? Pada siapa lagi kita minta kalau bukan kepada Tuhan? Kita membangun hubungan kepada Tuhan seperti bapa pada anaknya yang tidak pernah bosan untuk mendengar setiap seruan kita.
yang tidak pernah bosan untuk memperhatikan apa yang kita minta dan mohonkan kepada Tuhan. Daud tidak hanya berdoa pada pagi hari, dia juga berdoa pada malam hari. Setiap waktu dia menggunakan waktu-waktu yang terbaik untuk Tuhan. Maka dikatakan Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Dan Daud juga mengatakan bahwa hanya kepada Tuhanlah kita berdoa, bukan kepada siapa-siapa. Sahabat terdekat pun dia akan mendengar tapi tidak menjawab setiap apa yang menjadi permintaan dia. Bahkan orang terdekat keluarga pun belum tentu dia akan memberikan apa yang kita minta. Tetapi saudara-saudara, Daud dia tahu bahwa Tuhanlah yang akan mendengarkan doanya. Maka Daud berkata, hanya kepada Tuhanlah aku berdoa. Hanya kepada Tuhanlah aku hanya meminta. Mengapa kita harus berdoa kepada Tuhan? Mengapa hanya kepada Tuhan kita berdoa? Yang pertama, saudara-saudara, kalau kita perhatikan dari seruan Daud dan ucapan-ucapan doanya yang disampaikan kepada Tuhan, maka hal yang pertama yang saya kutip saudara-saudaraku di dalam pembacaan ini, mengapa hanya kepada Tuhan kita berdoa? Yang pertama adalah hanya Tuhan yang mengerti bahasa kita. Jadi hanya Tuhan yang mengerti, baik kita pada saat kita berdoa lagi sedang menangis, apakah kita juga sedang berdoa, sedang berdiam diri, atau apapun. Tetapi saudaraku, dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam mulut kita, ada sesuatu yang kita minta kepada Tuhan. Ya, menurut kebutuhan kita tentu ya, saudaraku ya. Bukan untuk memuaskan hawa nafsu. Maka hal yang pertama adalah hanya Tuhan yang mengerti bahasa kita. Tidak ada yang lain. Kalau kita sampaikan, orang tidak percaya. Kalau kita beritahukan, orang tidak percaya, menganggap bahwa kita sepertinya berkecukupan, seperti kita tidak punya masalah. Tetapi saudara, segala satunya yang kita sampaikan kepada Tuhan, hanya Dia yang mengerti bahasa. Mengapa saya katakan bahwa hanya Tuhan yang mengerti bahasa kita? Dikatakan bahwa Tuhan memberi telinganya kepada perkataan Daud, seperti di ayat yang kedua. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Artinya bahwa Tuhan yang memberi telinga kepada perkataan Daud. Bahasa mungkin yang hanya sederhana kita ucapkan. Mungkin kita hanya menangis dan terseru-seru karena memang kita rindu, saudaraku. Tuhan menjawab doa, tapi Tuhan mengerti bahasa itu. Mungkin kita hanya berdoa tidak begitu lama, tetapi saudaraku didengar oleh Tuhan. Maka yang pertama adalah Tuhan memberi telinganya kepada perkataan Daud. Daud adalah orang yang berkenan, Daud adalah orang benar. Sebelum video ini saya katakan bahwa hanya 2 orang benar yang dijawab Tuhan. Berikutnya bahwa Tuhan mengindahkan keluh kesah kita. Tuhan mengindahkan keluh kesah kita. Kalau kita berkeluh kesah kepada orang lain, kepada keluarga, kepada sahabat kita, ya dia hanya mendengar, dia hanya tersenyum-senyum saja. Tetapi mungkin saja dalam hatinya, dia tidak mengindahkan. Saya nggak percaya. Pasti begitu, saya nggak percaya orang ini mengeluh. Orang saya tahu kok kehidupannya. Orang saya tahu kok semuanya. Tetapi saudara-saudaraku, dalam sisi lain, kita sangat membutuhkan Tuhan. Sangat memerlukan Tuhan. Di saat kita menghadapi keluh kesah. Di saat kita menghadapi persoalan. Di saat kita menghadapi tantangan yang begitu luar biasa. Tetapi saudaraku, percayalah, hanya Tuhan yang mengerti bahasa kita. Hanya Tuhan yang mengerti bahasa Daud waktu dia berseru dan menghadap Tuhan. Dari mana kita lihat bahwa dia, saudaraku, mengindahkan setiap keluh kesah kita. Dia tahu menjadi persoalan kita. Waktu kita diam, waktu kita menangis, waktu kita sedih. Tuhan mengerti bahasa itu. Tetapi orang lain belum tentu mengerti itu. Maka, saudaraku, dalam firman Tuhan ini, berdoalah kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhanlah kita berdoa. Kalau kita mengandalkan manusia, firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berharap hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Jika Tuhan mengindahkan keluh kesah kita, kita percaya, saudara-saudaraku, itulah bahasa doa, bahasa
yang dimengerti oleh Tuhan. Dia mengindahkan. Artinya dia tidak cuek dengan apa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Dia peduli, saudara-saudaraku, dengan doa-doa yang saudara sampaikan. Dan hari ini saya berkata kepada saudara, apa yang sedang Anda doakan, apa yang sedang saudara sampaikan kepada Tuhan, Dia yang mendengar. Dia akan mengindahkan keluh kesahmu. Dia akan memberikan telinga kepada doa-doa saudaraku. Sekarang pertanyaannya, apakah saudara sesering mungkin berdoa? Apakah saudara minta kepada Tuhan hanya karena pada waktu maunya saja saudara baru minta? Saya mau berkata kepada saudara, dalam keadaan apapun, dalam kesusahan, dalam sukacita, dalam kesedihan, tetaplah berdoa kepada Tuhan. Hanya Dia yang mendengarkan setiap doa-doa kita. Hanya yang Ia mengindahkan keluh kisah kita, ya, keluh kesah kita. Dan Tuhan memperhatikan teriak minta tolong. Ayat ketiga, perhatikanlah teriakku minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Bayangkan saudara, kita sudah teriak minta tolong. Bahkan mungkin saudara kita sudah bersujud kepada orang, supaya mengerti apa yang sedang kita inginkan dan butuhkan. Tapi ingat, orang tidak akan mengerti itu. Tetapi waktu saudara datang kepada Tuhan, lalu saudara mulai berteriak kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Sepertinya tidak lagi pertolongan lain yang kita butuhkan, saudaraku, hanya Tuhan. Maka waktu saudara menyampaikan dengan pesan teriak, Tuhan tolong aku, Tuhan bela aku, Tuhan berikan aku jalan keluar, dikatakan Alkitab, maka Tuhan akan menolong saudara. Sebab apa? Sebab Dia yang memperhatikan teriak. Coba saudara teriak di pinggir jalan sana. Coba saudara teriak di mall sana. Waktu saudara teriak, tolong aku, ya orang akan memperhatikan. Ada sebagian respon tertawa. Ada sebagian menganggap saudara mungkin dia lagi sedang gila. Ada sebagian juga terharu. Ya dia sedih. Ya tergantung respon dari orang lain. Tapi Tuhan tidak punya beda-beda respon. Dia memperhatikan. Dia memperhatikan teriak saudara. Saudara sedang berteriak apa? Saudara sedang berdoa apa? Saudara sedang meminta apa kepada Bapa? Dia memperhatikan teriakanmu itu. Maka dikatakan Tuhan akan membela, Tuhan akan menolong setiap teriakan saudaraku. Jadi kalau saudara punya persoalan, berteriaklah kepada Tuhan. Sebab Dia akan memperhatikan engkau. Yang percaya katakan amin. Saudara, kita percaya bahwa waktu kita berteriak, Daud, dia terus menyampaikan teriakannya, dia terus menyampaikan apa yang jadi permohonannya. Tetapi Daud, saudara-saudaraku, dia tidak pernah bosan. Dia percaya sekalipun saat itu belum dijawab doanya. Tapi Daud percaya bahwa Tuhan pasti menjawab doanya. Lihat yang keempat. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku menunggu-nunggu. Artinya proses pasti kita hadapi, saudara. Sekalipun doa yang kita sampaikan mungkin tidak saat itu terjawab. Tetapi Daud sebagai hamba, sebagai raja, dia terus melakukan aktivitasnya. Dia terus melakukan gaya hidup yang baik kepada Tuhan, hubungannya. Dia mengatur persembahannya. Dia juga, saudaraku, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan dia berkata, aku menunggu dengan sabar. Tentu adalah apa yang kita doakan, apa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Kita harus menunggu dengan sabar. Jangan sampai saudara mengeluh dan bosan. Mananya Tuhan? Kok doaku tidak dijawab? Saya mau tanya, apakah saudara sudah berdoa menuruti keinginanmu atau keinginan Tuhan? Tuhan lebih tahu. Tuhan lebih tahu apa yang saudara butuhkan. Dan Tuhan tahu setiap doa-doa dan teriakanmu. Keluh kesahmu akan diindahkan. Maka saya berkata pada saudara pada hari ini, berdoalah kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang mengerti bahasa kita. Yang kedua, saudara-saudaraku, mengapa kita berdoa kepada Tuhan? Yang kedua adalah Tuhan hanya mendengar setiap doa-doa orang benar.
Tuhan hanya mendengar doa-doa orang benar, bukan orang fasik. Dikatakan ayat 5, sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat akan menumpang padamu. Tuhan tidak berkenan kepada orang fasik. Orang fasik saya sudah sampaikan berapa waktu lalu, ada video saya, nanti saudara boleh lihat lagi. Orang fasik adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan punya keberadaan, tapi dia tidak percaya dengan Tuhan, tidak percaya dengan mujizat, tidak percaya nama Tuhan. Dia tidak percaya dengan keajaiban Tuhan. Orang jahat juga tidak akan pernah menumpang di rumah Tuhan, tidak akan pernah ada bersama dengan Tuhan. Maka saya percaya saudaraku, kita sebagai orang benar, kita hanya berdoa kepada Tuhan, dan Dia mendengar doa-doa orang benar. Bukan orang fasik, bukan orang jahat, tapi Dia mendengar orang-orang benar. Doa-doa yang tidak dengar orang, doa-doa yang mana? Yaitu doa orang benar, lalu mereka orang yang jahat, pembual, tidak tahan di depan mata Tuhan, orang yang berkata bohong, lalu penumpah darah dan penipu, orang yang sombong. Itulah orang-orang yang tidak dikenan Tuhan. Dan saya percaya, pastikan dirimu bahwa saudara adalah orang yang benar. Maka ketika engkau berdoa, maka Tuhan mendengar orang benar. Dikatakan doa orang benar sangat besar kuasanya. Kenapa saudaraku? Karena Tuhan mendengar doa-doa setiap orang benar. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga saudara, dalam hubungan hubungan Daud dengan Tuhan, Daud selalu punya kerinduan untuk bertemu Tuhan. Dia selalu punya kerinduan. Ketika dia saat membangun hubungan dengan Tuhan, dia selalu punya kerinduan dengan Tuhan. Maka dikatakan masuk dalam ke rumah Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan saudaraku, membangun hubungan Tuhan tidak hanya hubungan pribadi, tetapi juga membangun hubungan secara korporat. Bisa di gereja, bahkan di komsel-komsel, di ibadah, persekutuan doa, bahkan kebaktian rumah tangga. Di situ ada rumah Tuhan. Rumah Tuhan memang bicaralah tentang hidup kita. Kita adalah rumah Tuhan. Kita adalah bait Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Gereja adalah tempat di mana kita berkumpul. Gereja itu rumah Tuhan, tapi sebenarnya bukan itu yang dimaksud. Gereja itu hanya gedung dan tempat perkumpulan. Beberapa orang sudah dipanggil dan percaya Yesus, maka di sana bersekutu. Maka hal seperti itu gaya hidup yang baru yang harus saudara lakukan adalah bagaimana saudara ikut dalam komunitas yang ada di dalam gereja saudara. Baik di komsel, ya persekutuan doa, di kebaktian rumah tangga, ya kebaktian wanita, pria, kebaktian anak-anak muda, demikian juga di gereja hari Minggu. Saudara harus lebih memberikan hidupmu ya secara sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan. Maka Daud memiliki kerinduan ayat 8 dan 9. Tetapi aku berkat kasih-Mu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumah Tuhan. Sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku ke dalam keadilan-Mu, karena seteruku, ratakanlah jalan-Mu di depan. Kerinduan Daud, dia masuk dalam rumah Tuhan. Dan tidak hanya sampai masuk. Dikatakan bahwa Daud sujud menyembah ke bait-Nya Tuhan. Jadi kalau saudara datang dalam persekutuan-persekutuan yang ada, seharusnya saudaraku sungguh-sungguh. Jangan main-main ketika datang kepada Tuhan. Ke gereja saudara sungguh-sungguh sudah memberi waktu mungkin 1-2 jam. Seharusnya saudaraku memberikan waktu yang sungguh-sungguh menghadap Raja di atas segala raja. Jangan sampai saudara di gereja, saudara tidur, saudara ngantuk, saudara gelisah, saudara tidak mendapatkan suatu hal. Dan saudara juga bermain-main, ya saudara keluar masuk dari gereja. Itu bukan tipe orang yang memang datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi Daud, dia melupakan semua itu. Dia datang kepada Tuhan, ke rumah Tuhan, dia punya kerinduan bertemu dengan Tuhan. Lalu dia sujud menyembah ke bait Tuhan dengan rasa takut dan gentar. Jadi kalau saudara datang gereja, duduk diam tenang, ya, siap membuka hati dan menerima firman yang akan disampaikan, setiap pujian yang disampaikan, bernyanyi dengan sungguh-sungguh, bertepuk tangan dengan sungguh-sungguh. Mungkin di gereja Anda tidak bertepuk tangan, saudara sungguh-sungguh menikmati hadirat, menikmati ibadah yang ada.
Jadi jangan sampai bermain-main. Karena ini semua mengikat. Jika Anda saudara mau berdoa kepada Tuhan, tapi Anda tidak sungguh-sungguh, ya, datang sujud menyembah Tuhan, bagaimana Tuhan mendengar teriakanmu, bagaimana Tuhan mau mengindahkan keluh kesahmu, bagaimana Tuhan mendengar seruanmu. Maka saudaraku, ketika datang kepada Tuhan, menghadap Tuhan, harus sungguh-sungguh. Maka ketika saudara sujud menyembah Tuhan, dalam permohonan Daud kepada Tuhan, dia berkata, tuntunlah Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu. Kenapa Daud meminta seperti itu? Sebenarnya Daud menghadapi banyak tantangan dalam kehidupannya. Dia tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa membawa dia, menuntun dia dalam keadilan. Sekalipun dikatakan orang fasik, musuh dan lawannya menyalahkan dia, tapi Daud berkata, tuntunlah aku Tuhan, aku di jalan. Saudara, mungkin saat ini engkau sedang diperhadapkan dengan ketidakadilan dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaan usaha bisnismu. Saya mau berkata kepada saudara, datanglah ke rumah Tuhan, menghadap Tuhan, menyembah Tuhan, bersujud di kaki Tuhan. Dengan rasa takut dan gentar, dan percayalah, Tuhan akan menuntun langkah-langkahmu. Kau akan melihat keajaiban demi keajaiban. Kau akan melihat mujizat demi mujizat dalam kehidupanmu dan rumah tanggamu. Yang percaya katakan amin. Lalu saudaraku, jika kita takut akan Tuhan, yang keempat adalah kalau kita takut akan Tuhan, memohon kepada Tuhan, menyembah Tuhan, maka dikatakan ayat 10, sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan. Ini adalah konsekuensi bagi mereka yang fasik tadi. Yang saya baca, ada orang fasik, ada pembual, ada penumpah darah, ada penipu, dan sebagainya. Maka dikatakan mereka akan menanggung kesalahan mereka. Tidak ada pengampunan, ya, tidak ada kata maaf. Lalu mereka akan jatuh dalam rancangan mereka sendiri. Mereka mungkin punya rancangan yang hebat, punya rencana-rencana yang hebat ke depan, tapi mereka tidak melibatkan Tuhan, tidak datang kepada Tuhan, tidak menyembah Tuhan, tidak mengagungkan Tuhan. Maka dikatakan mereka akan jatuh dalam rancangan mereka sendiri. Saya berkata kepada saudara dimanapun engkau berada, apa yang menjadi rancanganmu saat ini? Apa yang menjadi rencanamu saat ini? Duduk di kaki Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, dan berkata, Tuhan, aku punya rancangan yang seperti ini. Tuhan, aku punya rencana seperti ini. Dan kau tutup dengan doa, namun kehendak-Mu lah yang jadi. Artinya bukan keinginanmu, bukan rencanamu, bukan kehebatanmu, tapi libatkan Tuhan dalam setiap. Tapi jika saudara tidak melibatkan Tuhan dalam setiap pekerjaanmu, usahamu, bisnismu, rancanganmu, dikatakan mereka akan menanggung kesalahan mereka. Karena Tuhan tidak akan memberikan hikmat kepada mereka. Mereka berjalan dengan sendiri, berjalan dengan kekuatannya, berjalan dengan kehebatan. Mereka dikatakan akan jatuh dalam rancangan mereka sendiri. Dan kerongkongan mereka seperti kubur, mereka terbuang. Tidak ada rasa kepuasan. Kerongkongan mereka seperti terbuka, seperti kubur. Tidak ada rasa kepuasan. Selalu kurang. Tidak ada rasa syukur, tidak ada rasa berkecukupan. Selalu kurang, terengah-engah, terbuang. Lalu dikatakan, lalu mereka terbuang. Tapi bagi mereka, dan ayat yang kelima dikatakan, saudaraku, mereka yang berlindung kepadanya akan bersuka cita. Ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang mengasihi namamu, sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Tapi bagi saudara yang mengandalkan Tuhan, yang beri hidup kepada Tuhan, dan percaya saudaraku dikatakan, mereka yang berlindung kepada Tuhan, yang membangun hubungannya dengan Tuhan, yang punya kerinduan bertemu dengan Tuhan, masuk dalam kebaikannya Tuhan, dan sujud menyembah Tuhan dengan rasa takut dan gentar, maka dikatakan, Tuhan akan memberikan sukacita kepada mereka. Artinya apa saudaraku? Bahwa Tuhan akan menaungi mereka. Tuhan akan menjaga mereka. Tuhan akan memelihara mereka. Tuhan akan memberkati mereka. Tuhan akan menolong mereka kemanapun mereka pergi. Artinya ada pagar, ada payung perlindungan yang melindungi setiap anak-anak Tuhan. Dia akan menaungi mereka. Tuhan juga memberi
memberkati mereka, saudaraku, memberkati orang-orang percaya. Saya yakin bahwa setiap doa-doa yang kau sampaikan kepada Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Tuhan akan memberkati saudaraku, dan Tuhan akan memagari dengan anugerah-Nya. Ya, Dia akan memagari dengan anugerah dan perisai. Kemanapun engkau hidup, semua karena anugerah Tuhan. Engkau dipercaya mungkin uang, dipercaya dengan kekayaan, bisnis, usaha. Ingat, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu hanya kepercayaan. Kita diajar untuk mengelola. Tetapi saudaraku ingat, jangan lupa bahwa semua itu datangnya dari Tuhan. Mungkin hari-hari ini saudara-saudaraku, engkau sedang dalam ketidakadilan, engkau sedang dalam persoalan, engkau dalam kesakitan, engkau dalam kesusahan dan kesukaran. Hari ini firman Tuhan jelas berkata, hanya kepada Tuhan kita berdoa. Hanya Tuhan yang mendengar seruan kita. Hanya Tuhan yang mengindahkan keluh kesah kita. Dan Tuhan tahu, saudaraku, apa yang menjadi doa dan permohonan kita. Jika kita mengerti dan tahu, kembalilah kepada Tuhan. Segera dan secepatnya untuk kembali kepada Tuhan dan bertobat. Jangan lupa setiap ibadah-ibadah yang ada dalam gereja, saudaraku. Baik ibadah minggu, saudara harus datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan menjadi orang yang hanya rutinitas saja. Kalau hari Minggu gereja, sudah gereja, tapi tidak pernah mengalami sesuatu. Tapi hari ini saya berkata kepada saudara, saudara harus mengalami hal yang berbeda. Saudara harus menikmati hadirat Tuhan. Sehingga apapun yang kau doakan, apapun yang kau sampaikan, Tuhan mendengar itu. Saya percaya bahwa firman ini akan menguatkan kita semuanya. Dan ingat bahwa doa orang benar, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan memagari, Tuhan akan memberkati dengan anugerah-Nya. Saudaraku, mari dimanapun kau berada, mari angkat tanganmu. Saya mau berdoa buat saudaraku supaya saudara semakin diberkati oleh Tuhan dan dipulihkan. Yang sakit disembuhkan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, firman-Mu mengajari kami supaya setiap para pemirsa, baik siapapun yang sedang menonton video melalui YouTube ini, hamba menyerahkan mereka dalam tangan. Jika hari-hari ini mereka sedang mengalami kesusahan, kesukaran, ketidakadilan dalam hidup, baik dalam usaha, bisnis, keluarga, dan yang lainnya, kami percaya Tuhan, ketika kami datang sungguh-sungguh kepada Engkau, sujud di kaki Tuhan, dalam rumah-Mu yang kudus, dan kami percaya Tuhan, Engkau akan membela, Engkau akan menolong anak-anak-Mu. Bahkan ketika mereka dalam ketidakadilan, Tuhan akan menuntun mereka kepada kebenaran. Sehingga dalam pekerjaan, mereka akan menerima keadilan. Dalam hal apapun, mereka akan mengalami. Dan kami percaya Tuhan, berkat anugerah-Mu, memagari setiap langkah-langkah kami, rencana kami, rancangan kami serahkan dalam tangan Tuhan, bukan rancangan kami. Dan kami yakin Tuhan, kepuasan dalam sukacita damai sejahtera akan melimpahi kami. Hamba berdoa bagi mereka yang sedang dalam keadaan sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun sakit penyakitmu yang kau alami hari ini, terimalah mujizat, terima kuasa kesembuhan, dan engkau sembuh dalam nama Yesus Kristus. Jika saat ini engkau sedang dalam keluh kesah yang berlebihan, maka hari berdoa Tuhan menolong engkau, diberikan penghiburan, diberikan sukacita dan damai sejahtera. Apapun yang menjadi persoalanmu, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan menolong kau. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, berkati setiap mereka yang mendengar. Waktu mereka mengimani firman ini, maka mujizat demi mujizat akan mereka alami, akan terjadi dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara-saudara, saya dengan Pendeta Samuel Nembok Nenggolan berterima kasih kepada saudara yang sudah selalu setia untuk mendengarkan khotbah-khotbah yang ada. Saya percaya bahwa setiap saudaraku yang mendengar, biarlah saudara diberkati Tuhan. Doa saya adalah, yang pertama, cepatlah kembali datang kepada Tuhan. Jangan lama-lama. Ya, Tuhan menunggu engkau. Tuhan menantikan kehadiran-Mu. Kedua adalah setia ke gereja, setia kepada ibadah-ibadah yang ada. Dan saya percaya saudara, waktu engkau mengutamakan Tuhan, Tuhan pasti menolong kau. Yang ketiga, tetap bersyukur, bersukacita kepada Tuhan.
dan yakin bahwa doa-doa yang kau sampaikan sudah dengar Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Nantikan saya di video berikutnya. Shalom.